pelajaran nggih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini tadi kelas 8 pelajaran akidah akhlak nggih? Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama nggih. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa? Nggih, Mbak Bilqis monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu guru akan mengabsen terlebih dahulu nggih. Mbak Mikaila Ratu Bilqis. Hadir, Bu. Nggih, Mbak Kalista. Hadir. Mbak Meme. Hadir, Bu. Mbak Nasma. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Gimana keadaannya anak-anak sekarang? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Tadi Nini Bu Guru mau tanya. Tadi yang di rumah sudah bantu orang tua siapa? Saya. Semuanya bantu orang tua? Ya. Oh, pinter. Oke. Dimulai dari Mbak Nasma dulu. Tadi bantu orang tua ngapain? Nyuci piring. Pinter. Mbak Meme tadi di rumah bantu orang tua ngapain? Nyapu rumah. Alhamdulillah udah bisa nyapu. Sudah. Sudah. Mbak Kalista tadi bantu di rumah ngapain? Masak. Memasak. Masak apa? Tahu. Oh nggih. Eco. Alhamdulillah. Mbak Bilqis tadi bantu ngapain di rumah? Bersih-bersih di kamar. Pinter, bersih-bersih di kamar. Oke, biar makin semangat, sekarang Bu Guru mau ingin ngasih tepuk semangat. Gini ya caranya. Tepuk semangat. Semangat. Ngoten nggih, ditirukan semuanya nggih. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah sudah semangat semua. Alhamdulillah. Oke, di sini sebelum memulai pelajaran, Bu Guru akan menyampaikan indikator-indikator yang harus dilakukan dalam hasil dari hasil belajar ini. Oke, indikator yang pertama yakni peserta didik mampu menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan dalil perbuatan baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan atau mencontohkan caranya berbuat baik dan hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan cara berbuat baik dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menguraikan cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan tata cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setelah indikator ini tercapai, maka selanjutnya yakni tujuan belajar. Apa sih tujuan belajar ini? Tujuan belajar ini bene peserta didik mau saged sampai nanggoni indikator ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan peserta didik mampu menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, melalui pemberian contoh, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku berbuat baik dan hormat patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, melalui penugasan peserta didik dapat menunjukkan dalil perbuatan baik, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menyentuhkan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kelima, melalui tanya jawab peserta didik dapat menunjukkan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketujuh, setelah mempelajari materi, peserta didik dapat melaksanakan tata cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Nah, ini indikator itu sesuatu yang harus bisa sampean capai. Artinya dalam indikator ini sampean harus bisa ini patuh kepada orang tua, menjalankan cara berbuat baik kepada orang tua, menunjukkan dalil perbuatan baik kepada orang tua dan lain-lain. Ini wonten peserta didik dapat melaksanakan tata cara berbuat baik dan hormat patuh kepada orang tua. Nah, di sini setelah indikator, kemudian guru akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, di dalam Islam diajarkan, di Al-Quran diajarkan kita harus menghormati orang tua. Yang pertama orang tua, kemudian seorang guru. Yang pertama orang tua itu juga dijelaskan di surat An-Nisa ayat 36. Diingat sekali lagi, An-Nisa ayat berapa? 36. Pinter. Yang berbunyi, siapa yang bisa membaca bahasa Arab? Ini pun kalau gitu tak bacakan nggih, kula bacakan nggih, Bu Guru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak di bukunya masing-masing. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari dil junubi was sahibi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, di sini ada yang bisa membacakan artinya? Nggih, monggo dibaca Mbak Kasta. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada dua orang tua, ibu, bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sehambamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, membanggakan diri. Nggih, pinter lah. Di situ tadi sudah dibacakan oleh Mbak Kalista. Sekarang siapa yang bisa menerangkan di ayat tadi kewajiban kita sebagai seorang anak? Apa Mbak Nene? Ayo, kita harus menghormati bapak dan ibu, guru dan lain-lain. Di situ tadi ada nggih ya? Nggih. Sekarang Bu Guru mau mengasih tahu tentang cara-cara menghormati orang tua dan mematuhi orang tua yang masih hidup terutama. Oke, yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Siapa yang bisa mencontohkan? Sinten? Ayo sinten? Di sini Bu Guru akan menerangkan, mencontohkan nggih. Kayak sampean semisal Mbak Nasma disuruh sama orang tuanya, Mbak Nasma tolong ibu belikan cabai ya. Sampean Mbak Nasma juga harus mau. Nggih Bu, nggak boleh kok. Bentar Bu, bentar, nanti ae. Nggak boleh nggih. Nggih. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan yang lainnya. Seperti Mbak Kalista tadi, sudah membantu orang tuanya memasak. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian senantiasa meminta doa restu. Lah ini
Semisal sampean mau berangkat ke sekolah, ya tadi mau berangkat ke sini, itu kalau bisa, Bu, kula nyuwun pangestune nggih. Semoga ilmu yang saya pelajari nanti bisa berguna dan bermanfaat seperti niku. Terus kemudian menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Ini dilakukan baik ketika orang tua sudah meninggal atau belum meninggal. Yang kedua, ketika orang tuanya sudah meninggal, sampean juga harus melanjutkan cita-cita orang tua. Seperti biasanya orang tuanya gini, aku janji rek, nek 2 tahun yang akan datang, aku pengen bangun masjid, ngoten ya. Lak cita-citae orang tuane sampean. Lah iku nek semisal kok durung kabul terus mantun iku dadakne orang tuane meninggal. Lah iku sampean nek iso kudu harus melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya sampean sebelum meninggal itu tadi, selama cita-citanya itu berbuat baik. Kemudian mendoakan ayah ibu dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini baik orang tuanya sudah meninggal ataupun belum, sampean kalau bisa harus berdoa agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta orang tuanya itu diterima semua amal ibadahnya. Gitu nggih. Oke, sekarang hormat dan patuh kepada guru. Nah, kita semua itu harus hormat dan patuh kepada guru. Kalau cita-citanya terkabul harus hormat kepada guru. Nah, di sini siapa sih guru itu? Guru itu yang membimbing sampean ketika di sekolah. Seorang guru itu kenapa kok harus dipatuhi dan dihormati? Karena seorang guru itu yang membimbing sampean sebelum sampean ngerti huruf. Lah nek sampean gak ngerti huruf, iku berarti sampean kan otomatis gak ada guru ya. Sampean ngerti huruf A, huruf N, huruf A sampai Z, pokoknya niku teko seorang guru. Sampean akhirnya bisa membaca, bisa menulis, itu kan dari awalnya dari seorang guru. Lah itu makanya guru itu harus dihormati dan harus dipatuhi. Nah niki, bagaimana cara menghormati dan mematuhi seorang guru? Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu seorang guru, baik di jalan ataupun di lingkungan sekolah. Nah, sinten sing tau ngelakoni koyok ngeten? Nggih, semua pernah? Ya, pernah. Sama guru apa, Mbak Nasma? Kalau saya guru tema. Oh, guru tema. Terus, Mbak Meme? Guru, itu guru. Napa? Guru agama. Oh, guru agama. Ketemu di mana? Di jalan. Oh, nggih, Kalau saya pinter. di rumah. Oh, nggih di rumah. Terus, Mbak Kalista pernah ketemu guru di mana? Di jalan. Oh, di jalan. Terus, Mbak Bilkis pernah ketemu guru di mana? Di sekolah. Nggih. Terus, saat bertemu guru menyapa atau diam saja? Kenapa? Nggih, pinter. Berarti sudah tahu cara menghormati seorang guru. Kemudian mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Lah iki sinten sing biasae ngomong dhewe nang nggone kelas? Sinten? Mboten nggih? Mboten, alhamdulillah. Lah, wong nek ngomong dhewe niku berarti mboten menghormati seorang guru. Kemudian mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Nah niki gak boleh nek nanggone kelas ana gurune terus ngantuk, gak boleh nggih. Nggih, mboten. Nah, nek sampean kok wayahe belajar terus turu ngenten turu. Bu, saya belum sarapan, saya lemas. Ya nggak boleh nek gitu. Kalau mau berangkat sekolah juga harus sarapan dulu biar semangat belajarnya. Kalau semangat belajarnya bisa menggapai cita-citanya. Kemudian memandang guru dengan pandangan rasa hormat. Tidak yang gini nunduk kalau ketemu salam. Kemudian hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Lah iki kalau duduk di hadapan guru tidak boleh obay, gak boleh. Duduk juga harus dengan sopan. Untuk sekarang kita menyaksikan video bersama-sama. Didengarkan nggih?
Disaksikan bersama, nanti Bu Guru akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dari video yang tadi, atau yang mau menyimpulkan nggih monggo nggih ya. Adik, iya Bu. Nanti setelah selesai bermain langsung dikembalikan ke tempatnya ya. Baik Ibu. Kita harus Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari video itu tadi? Angkat tangan. Nggih, monggo. Kalau kita disuruh orang tua kita Nggih. harus mau. Nggih, pinter. Terus Kalau kita disuruh berhenti main HP kita harus nggih, berhenti. pinter. Nah, di situ tadi, video itu tadi benar yang dijelaskan sama Mbak Meme. Kesimpulannya kita harus mau ketika disuruh oleh orang tua atau dibilangi sama orang tua, kita harus nurut. Selanjutnya silahkan dikerjakan buku paket di halaman 58. Kemudian nanti setelah itu Bu Guru akan mengoreksinya jika waktunya belum habis. Nggih, monggo dikerjakan. Paketnya halaman 57 tentang pilihan ganda. Monggo. Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, di sini Bu Guru akan memberikan tugas rumah. Tugas rumah jangan lupa ya, dikerjakan buku paketnya halaman 57, berdiskusi dengan temannya. Jangan lupa ya, dikerjakan ya. Nggih, Bu. Besok minggu depan dikumpulkan. Caranya gimana? Itu diresum kisah-kisah seorang sahabat yang pernah menghormati seorang orang tua. Jangan lupa ya, dikerjakan. Oke, untuk pembelajaran kali ini kesimpulannya adalah kita harus menghormati orang tua dan guru. Dengan menghormatinya, kita juga termasuk mengikuti ajaran Islam. Jika mengikuti ajaran Islam, maka kita akan mendapatkan pahala. Oke. Selanjutnya, ada yang ditanyakan apa tidak? Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ayo. Tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa? Saya. Nggih, monggo Mbak Nasma. Kapan kita harus hormat dan patuh kepada guru dan orang tua? Nggih, ayo siapa yang bisa menjawab sebelumnya? Mbak Bilkis, bisa ndak? Belum bisa. Oh, nggih, nggak apa-apa. Siapa yang bisa menjawab? Mbak Kalista, kapan kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Kapan itu? Saya, Bu. Nggih, monggo Mbak Meme, monggo dijawab. Setiap hari, Bu. Nggih, betul itu. Kalau kapan kita harus menghormati orang tua dan guru? Kita harus bisa menghormati orang tua dan guru itu setiap saat, setiap menit, setiap detik. Walaupun itu orang tua kita sudah meninggal atau belum. Nah, gimana? Seperti gak moro-moro sampean dikongkon ibuke. Mbak, tumbasno cabai nggih. Nggih, Bu. Lah kan wayahe waktune setiap saat. Kemudian ketika gak moro-moro sampean ketemu ambek gurune ndek dalan. Itu kan kita nggak nyangka nggih, gak moro-moro kok iso ketemu nggih ya. Lah itu, makanya kita harus menghormati seorang guru dengan menyapanya dengan tunduk ngeten. Assalamualaikum Bu, ngoten nggih. Ayo, sekarang sudah selesai materinya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan nggih. Ya, Bu. Oke, sekarang ditutup oleh Mbak Sinten yang mau menutup dengan bacaan doa. Nggih, monggo Mbak Kalista. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah, materi pelajaran sekarang udah selesai. Sekarang waktunya istirahat dan Bu Guru minta maaf jika ada salah kata nggih. Ya, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jangan lupa tugasnya dikerjakan nggih.